بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Jamaah maghrib yang sama-sama dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, karunia dan taufik, sehingga pada malam hari ini kita dapat kembali melanjutkan apa-apa yang telah kita kaji dari kitab Umdatul Ahkam, kumpulan hadis-hadis yang sahih dalam perkara-perkara fikih amalan karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, di mana walillahi alhamdu wal minnah kita telah sedikit masuk ke dalam hadis yang keempat, di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'a, thumma liyantathir wa man istajmara falyutir." Jikalau salah seorang di antara kalian berwudu, maka hendaknya ia memasukkan air ke dalam hidungnya, kemudian ia hempaskan air tersebut dari dalam hidungnya. Ini namanya al-intithar. Ini namanya al-intithar, menghempaskan air atau mengeluarkan air dari hidung kita. Kemudian kata Nabi, wa man istajmara falyutir, dan siapa yang beristijmar maka hendaknya ia mengganjilkannya, mengganjilkannya. Al-istijmar itu ialah membersihkan dubur ataupun kubul kita dengan batu-batu yang kecil. Ini namanya al-istijmar. Adapun membersihkan kubul ataupun dubur kita dengan air, maka ini namanya al-istinja. Yang dimana kedua istilah ini ialah bagian dari istilah-istilah syar'i di dalam membersihkan kubul ataupun dubur kita dari najis-najis yang ada. Ini maksudnya. Makanya di pertemuan sebelumnya kita membahas apakah beristijmar itu bersuci dengan batu-batu yang kecil pada kubul ataupun dubur kita itu batasannya cuma 3 atau boleh lebih dan boleh kurang. Maka kita menjawab di pertemuan sebelumnya bahwasanya minimal di dalam penggunaan batu-batu kecil untuk membersihkan kotoran-kotoran di kubul ataupun dubur kita itu 3, berdasarkan hadis dari Salman Al-Farisi rahimahullahu wa radhiya'an, di mana Salman Al-Farisi berkata, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi an nastanjiya bi aqalli min 3 ahjar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami, kata Salman Al-Farisi, untuk beristinja di bawah atau kurang dari 3 batu. Maka minimal dalam penggunaan batu di dalam istinja ataupun istijmar kita itu 3. Adapun lebihnya, apakah boleh menggunakan lebih dari 3 batu, maka hukumnya sunnah. Selama benar-benar belum bersih. Tapi jikalau telah bersih dengan 3 batu, maka ini insyaallah tabaraka wa ta'ala telah cukup. Kemudian muncul sebuah permasalahan yang lain dalam hadis ini. Apakah al-istijmar ini hanya boleh dengan batu
atau boleh dengan sesuatu yang memiliki kedudukan seperti batu? Apakah boleh seseorang tatkala tidak ada air beristijmar selain daripada batu? Di sini para ulama berbeda pendapat dan menjelaskan tentang pendapatnya masing-masing. Sebagian dari para ulama, dan mereka adalah jumhur ulama, kebanyakan dari para ulama menjelaskan bahwasanya boleh beristijmar selain daripada batu. Boleh beristijmar selain daripada batu, seperti kayu-kayu yang kecil yang dengannya seseorang dapat membersihkan sisa-sisa kotorannya dari air kencing ataupun kotoran besarnya. Boleh juga dengan tisu, dan boleh juga dengan dedaunan-dedaunan yang ada. Boleh, dan ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, kata mereka, dan ini adalah ucapan dari Al-Zahiriyah, madhab dari Al-Zahiriyah, Daud Al-Zahiri, dan ini juga yang dipilih oleh sebagian dari sahabat-sahabat Al-Imam Ahmad. Kata mereka, tidak boleh beristijmar selain daripada batu. Tidak boleh beristijmar selain daripada batu. Dan yang pendapat yang paling rajih insyaallah tabaraka wa taala adalah pendapat yang membolehkan seseorang beristijmar dengan selain batu, seperti tisu di zaman kita sekarang. Seperti tisu di zaman kita sekarang. Dan penting untuk kita perhatikan, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, tentang istijmar ini. Tentang istijmar ini. Seseorang yang melakukan istijmar, kita katakan boleh dengan selain batu. Boleh dengan selain batu. Maka apakah ada syarat-syarat atau sifat-sifat khusus yang boleh dan harus terdapat pada sesuatu itu agar kita boleh menggunakannya di dalam istijmar kita? Kata para ulama ada 6 syarat yang mesti terpenuhi pada sesuatu itu agar kita boleh menggunakannya di dalam istinja ataupun istijmar kita, dalam membersihkan kotoran-kotoran di kubul ataupun dubur kita. Pendapat yang pertama ialah sesuatu itu mesti suci. Sesuatu itu mesti suci. Batu, tisu, dedaunan dan selainnya mesti suci. Tidak boleh sesuatu yang sifatnya najis. Makanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabatnya dan umatnya untuk membersihkan dirinya dari kotorannya dengan kotoran. Baik itu kotorannya sendiri yang telah kering ataupun kotoran hewan. Tidak diperbolehkan membersihkan kotoran dengan kotoran. Dan ini ialah syarat yang pertama. Ini adalah syarat yang pertama. Syarat yang kedua ialah sesuatu itu benar-benar mampu untuk membersihkan. Sesuatu itu benar-benar mampu untuk membersihkan. Makanya seseorang dilarang beristijmar ataupun beristinja dengan kaca. Kenapa tidak boleh? Karena kaca ini adalah sesuatu yang licin, tak mampu untuk membersihkan secara total. Tak mampu membersihkan secara total. Tidak ada kebersihan yang didapatkan darinya. Berbeda dengan tisu yang memang kotoran itu terangkat. Kotoran itu terangkat, dan ini syarat yang kedua. Haruslah sesuatu itu benar-benar mampu mengangkat kotoran itu. Syarat yang ketiga ialah sesuatu itu tidak boleh bagian dari tulang-tulang. Tidak boleh bagian dari tulang-tulang. Makanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis,
fala tastanju biha, jangan engkau sekali-sekali beristinja, membersihkan kotoranmu dengan tulang. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaha ta'amu ikhwanikum. Karena tulang belulang itu, tulang-tulang itu bagian dari makanan-makanan saudara-saudaramu dari kalangan jin. Maka tulang ini adalah makanan bagi saudara-saudara kita dari bangsa jin. Makanya seseorang itu tatkala memiliki tulang-tulang bekas, baik bekas makanannya dari tulang-tulang ayam ataupun tulang-tulang kambing ataupun sapi dan selainnya, tatkala benar-benar telah bersih, ada baiknya tulang itu diletakkan di atas piring ataupun di atas mangkok ataupun di atas wadah, di mana wadah ini kita letakkan di luar rumah dengan niat sedekah untuk saudara-saudara kita dari kalangan bangsa jin, dan itu insyaallah tabaraka wa taala mendapatkan pahala, dan itu insyaallah tabaraka wa taala mendapatkan pahala. Karena tulang ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah makanan dari saudara-saudara kalian dari bangsa jin. Tidak boleh beristinja, membersihkan kotoran dengan makanan kita ataupun makanan dari saudara-saudara kita, baik dari kalangan manusia maupun jin. Dan ini syarat yang ketiga. Syarat yang keempat ialah sesuatu itu tidak boleh berasal dari makanan. Tidak boleh berasal dari makanan. Baik makanannya anak cucu Adam ataupun makanan hewan. Tidak diperbolehkan beristinja dengan sesuatu yang berkaitan dengan makanan itu sendiri. Dengan makanan itu sendiri. Ada larangan keras dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara ini. Dan ini syarat yang keempat. Syarat yang kelima, seseorang tidak boleh beristinja dengan sesuatu yang memiliki kehormatan. Yang memiliki kehormatan. Seperti apa? Buku-buku ilmu. Buku-buku yang di dalamnya ada ilmu. Baik ilmu syariat ataupun ilmu dunia. Tidak boleh seseorang mengambilnya kemudian ia jadikan sebagai alat untuk membersihkan kotoran baik di kubulnya maupun di duburnya. Karena ini bagian dari hal-hal yang memiliki keharaman dan memiliki kehormatan. Ini tidak diperbolehkan, dan ini syarat yang kelima. Syarat yang keenam, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dari syarat-syarat sesuatu yang boleh untuk kita gunakan beristinja ataupun beristijmar, kata para ulama, ialah sesuatu itu tidak boleh terikat dan berkaitan dengan hewan. Sesuatu itu tidak boleh berkaitan dengan hewan. Seperti seseorang tidak boleh mengambil ekor hewan untuk ia jadikan sebagai alat untuk membersihkan kotoran duburnya ataupun kubulnya. Tidak boleh. Baik dari ekornya, telinganya, ataupun tanduknya, dan segala hal-hal yang berkaitan dengan hewan itu sendiri. Maka ini di antara 6 syarat yang dijelaskan oleh para ulama pada sifat-sifat yang berkaitan dengan istijmar, Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza istayqadha ahadukum min naumih", jikalau salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyaghsil yadayhi", maka hendaknya ia mencuci kedua tangannya, qabla, sebelum, an yudkhilahuma fil ina'i thalatha, sebelum tangannya ini dimasukkan ke dalam satu wadah yang berisi air yang ia gunakan untuk berwudu. Terlebih dahulu ia mesti mencuci tangannya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya? Kata Nabi, fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduh. Karena salah seorang di antara kalian tidak tahu ini tangannya bermalam di mana semalam. Jangan sampai ia bermalam di tempat-tempat yang najis, sehingga ia tidak menyadarinya dan tiba-tiba ia memasukkan tangan ini langsung ke dalam wadah yang berisi air yang sangat sedikit ini untuk ia gunakan berwudu.
sehingga sangat dikhawatirkan air ini menjadi air yang najis disebabkan karena berubah rasanya kah, ataupun baunya kah, ataupun warnanya. Maka di sini sebab mengapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut. Yang insyaallah tabaraka wa taala penjelasan detailnya datang insyaallah di hadis yang ke-8. Di hadis yang ke-8 insyaallah tabaraka wa taala. Kemudian kita masuk ke hadis yang kelima. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yabulanna ahadukum fil ma'i daimi alladhi la yajri, thumma yaghtasilu min." Jangan sekali-sekali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang di antara kalian kencing, membuang airnya. Membuang airnya. Kencing di sini masuk di dalamnya kencing yang besar. Membuang air yang besar masuk di dalamnya. Karena kalau buang air kecil saja dilarang, apatah lagi buang air besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sekali-sekali salah seorang di antara kalian membuang air, baik yang kecil ataupun yang besar, pada air yang tergenang. Pada air yang tergenang. Makanya datang penjelasannya, kata Nabi, alladzi la yajri. Jangan sekali-sekali kalian buang air pada air yang tidak mengalir. Yang tidak mengalir, yakni tergenang dalam satu tempat atau dalam satu wadah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yaghtasilu min." Dan jangan sekali-sekali kalian juga mandi darinya. Makanya di riwayat Muslim penulis melanjutkan, "La yaghtasil ahadukum fil ma'i daimi wa huwa junub." Jangan salah seorang di antara kalian mandi di air yang tergenang, di air yang tetap, di air yang tidak mengalir sedang dirinya itu junub. Sedang dirinya itu junub. Maka ini hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa permasalahan di dalam hadis ini. Yang pertama ialah apa hukum kencing di air yang tetap, tidak mengalir dan tergenang. Para ulama berbeda pendapat di sini ke dalam dua pendapat. Ada yang mengatakan haram, dan ini pendapat mazhab Al-Imam Ahmad dan pendapat mazhab Al-Zahiriyah dan pendapat Al-Imam Al-Qurtubi. Dalilnya hadis yang tadi, la yabulanna ahadukum fil ma'i daimi summa yaghtasilu min. Maka ini pendapat yang pertama, adanya keharaman. Pendapat yang kedua di kalangan para ulama yang terjadi di dalamnya silang pendapat, kata mereka tidak haram, hanya saja makruh, dibenci. Dan ini pendapat dari madhab Al-Imam Malik dan juga pendapat dari madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tentang hukum kencing di air yang tenang, tergenang, tidak mengalir. Yang lain mengatakan haram, yang lainnya mengatakan makruh. Pendapat yang rajih dan kuat insyaallah adalah pendapat yang haram. Adalah pendapat yang haram. Mengapa? Karena air kencing itu adalah sebab dari sebab-sebab air itu menjadi najis. Air kencing itu sebab dari sebab-sebab air itu menjadi najis. Sehingga ada kaidah dari kaidah-kaidah fikih yang mesti untuk kita aplikasikan pada hadis ini. Apa itu? Kaidah yang berkaitan dengan saddan lidzari'ah. Menghalangi dari awal pada perkara-perkara yang memang ada keharaman di situ. Contoh kasusnya, mengapa seseorang dilarang untuk sujud di kuburan atau beribadah di kuburan? Sebenarnya larangan itu
tidak secara mutlak haram. Hanya saja dikhawatirkan karena amalan ini membawa pelakunya kepada kesyirikan kepada para pemilik kuburan, sehingga sedari awal dilarang oleh syariat. Maka ini namanya saddan lidzari'ah, menghalangi sesuatu yang kemungkinan akan terjadi dari sesuatu yang haram. Maka sama halnya orang kencing di air yang tergenang, belum tentu air kencing kita menajiskan air yang tergenang itu, baik dalam satu wadah ataupun selainnya. Karena sebab-sebab air itu menjadi najis ketika salah satu dari 3 unsurnya berubah. Entah warnanya kah, baunya kah, ataupun rasanya. Jikalau engkau kencing di kolam yang sangat banyak menampung air, engkau kencing, sedikit saja air kencing yang jatuh ke dalamnya, apakah air kolam itu serta-merta menjadi najis? Kan tidak. Selama 3 unsur itu tidak berubah, rasanya, baunya, dan warnanya. Selama ketiga unsur ini tidak berubah, maka kenapa larangan kencing di air tergenang itu ada? Disebabkan karena air kencing ini sebab dari sebab-sebab berubahnya air itu menjadi najis, sehingga sedari awal diharamkan jangan sampai kita kencing air itu menjadi najis. Kan seperti itu. Makanya ini bagian dari hal-hal yang penting untuk kita perhatikan, ikhwani fillahi rahimani wa rahimakumullah. Maka pendapat yang benar haram seseorang membuang air kecilnya pada air yang tergenang dan tidak mengalir. Entah satu wadah ada dalam kamar mandi kita, bak air ada di kamar mandi kita, haram seseorang kencing ke dalamnya, bukan makruh. Dan ini insya Allah pendapat yang paling kuat. Kemudian muncul pembahasan yang lain. Apa hukum buang air besar pada air yang tergenang dan tidak mengalir? Tentunya kata Imam Nawawi rahimahullah, buang air kecil saja dilarang, apatah lagi buang air besar. Apatah lagi buang air besar. Bahkan Al-Imam Nawawi menukilkan sebuah nukilan bahwasanya buang air besar itu lebih buruk daripada buang air kecil, sehingga keharamannya lebih besar daripada buang air kecil. Maka ini mesti untuk benar-benar dipahami, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita berpindah ke hadis selanjutnya, hadis ke-6. Juga hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syariba al-kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a." Dan diriwayat al-Imam Muslim, "Ulahunna bit-turab." Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, jikalau ada anjing yang minum di salah satu wadah kalian, maka hendaknya kalian mencucinya dengan 7 kali air. Dengan 7 kali. Hendaknya kalian mencucinya dengan 7 kali. Dan di riwayat Muslim, ulahunna bitturab. Yang paling pertama adalah dengan tanah. Yang paling pertama adalah dengan tanah. Kemudian datang hadis yang ke-7. Ini hadis yang menopang hadis Abu Hurairah. Dari hadis Abdullah ibn Mughaffal radhiyallahu anhu. Dua hadis ini saling menopang. Hadis Abu Hurairah mengatakan, jikalau ada seekor anjing minum di salah satu wadah kalian, maka hendaknya kalian mencucinya sebanyak 7 kali. Sebanyak 7 kali. Dan diriwayat al-Imam Muslim, ulahunna bit-turab. Yang paling pertama kali dengan tanah. Yang paling pertama kali dengan tanah. Maka jumlah seluruhnya adalah 7. Tapi dengan tanah itu yang paling pertama. Dengan tanah itu yang paling pertama. Ini hadis dari Abu Hurairah. Muncul hadis Abdullah bin Mughaffal. Kata Abdullah bin Mughaffal, beliau meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Idza walaghal kalbu." Beda. Tadi idza syaribal kalbu.
Syariba dan walagha beda. Hadis Abu Hurairah, "Idza syaribal kalbu," jikalau anjing minum dari wadah salah seorang di antara kalian, sudah minum. Hadis Abdullah bin Mughaffal mengatakan, "Idza walaghal kalbu," dan tidaklah dikatakan walagha, kata ahli bahasa Arab dari para ulama kita mengatakan walagha itu ialah anjing yang memasukkan ujung lidahnya ke dalam satu wadah. Anjing yang memasukkan ujung lidahnya ke dalam satu wadah, baik ia minum ataupun tidak. Ini namanya walagha. Ia masukkan lidahnya dan ia gerak-gerakkan lidahnya ke dalam air, baik ia minum ataupun tidak, maka itu namanya walagha. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jikalau salah seorang atau jikalau seekor anjing memasukkan lidahnya walagha dan menggerak-gerakkannya, baik ia minum ataupun tidak, di salah satu wadah di antara kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faghsiluhu sab'a, maka cucilah 7 kali, wa'affiruhu ats-tsaminata bit-turab, kemudian tutupilah yang ke-8 itu dengan tanah. Tutupilah yang ke-8 itu dengan tanah. 2 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang di mana 2 hadis ini ada perbedaan. Perbedaannya terletak di berapa kali kita mencuci wadah yang dijilatin anjing. Apakah 7 kali yang terdapat dalam hadis Abu Hurairah, atau ke-8 kali yang terdapat di hadis Abdullah bin Mughaffal? Kalau 7 kali, yang pertama itu dengan tanah, maka 6 kalinya dengan air. Ini hadis Abu Hurairah. Hadis Abdullah bin Mughaffal 7 kali, tapi yang ke-8 dengan tanah. Maka ini pembahasan yang mesti untuk kita bahas. Berapa kali semestinya wadah itu kita cuci? Apakah 7 kali ataukah 8 kali? Ini ada silang pendapat di kalangan para ulama. Jumhur ulama mengatakan cuma 7 kali. Jumhur ulama mengatakan cuma 7 kali. Yang pertama dengan tanah. Yang pertama dengan tanah berdasarkan hadis Abu Hurairah. Pendapat yang kedua dari kalangan para ulama dari mazhab al-Imam Ahmad dan juga mazhab al-Zahiriyah mengatakan 8 kali. Yang mana yang paling benar? Dan yang mana yang paling benar? Ada juga pendapat yang ketiga, ialah pendapat al-Imam Az-Zuhri. Kata beliau, bukan 7 kali atau 8 kali, tapi cuma 3 kali. Cuma 3 kali. Ini pendapatnya siapa? Al-Imam Az-Zuhri. Muncul lagi pendapat yang keempat, pendapatnya al-Imam Abu Hanifah. Pendapatnya al-Imam Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah, berapapun yang penting bersih. Berapapun yang penting bersih, walaupun cuma sekali. Walaupun cuma sekali. Dan mereka berdalil dengan sebuah hadis, yang dimana hadis ini benar-benar sangat lemah. Benar-benar sangat lemah dan tidak boleh dijadikan sebagai hujjah dan pendalilan. Makanya pendapatnya al-Imam Az-Zuhri dan pendapatnya al-Imam Abu Hanifah ini tertolak. Ini tertolak. Mengapa? Karena mereka berdalil dengan hadis yang lemah. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Wahhab ibn Dhahhak. Sedang Abdul Wahhab ibn Dhahhak ini, kata para ulama, seseorang yang ditinggalkan ketika ia meriwayatkan hadis. Tidak boleh didengar riwayat hadisnya. Mesti ditinggalkan seluruh periwayatan hadisnya. Ini seseorang bernama Abdul Wahhab ibn Dhahhak. Dan ia meriwayatkan hadis, yaghsilhu salasan atau khamsan atau sab'a. Wadah yang dijilatin oleh anjing mesti dicuci 3 kali atau 5 kali atau 7 kali. Dan pendalilan ini, hadis ini adalah hadis yang sangat lemah. Tidak boleh dijadikan sebagai dalil. Maka sekarang pendapat yang tertinggal cuma 2. Apakah 7 atau 8? Apakah 7 atau 8?
pendapat yang paling kuat adalah pendapatnya jumhur ulama, kebanyakan dari para ulama, di mana mereka mengatakan mencuci satu wadah yang dijilatin anjing itu cuma 7 kali. Yang pertama kalinya itu dengan tanah. Yang pertama kalinya itu dengan tanah. Maka tanah terlebih dahulu. Bagaimana cara memasukkan tanah? Apakah cuma dimasukkan tanah kemudian dibuang atau seperti apa? Ini pun juga dijelaskan oleh para ulama. Satu wadah, masukkan tanah di dalamnya, tambahkan air sedikit. Tambahkan air sedikit. Kemudian tanah itu mesti benar-benar mencakup seluruh sisi-sisi wadah. Harus seluruh sisi-sisi wadah. Baik yang di sampingnya ataupun di bagian atasnya itu juga mesti terkena dengan tanah. Baru setelah benar-benar terkena tanah itu, maka dibilas dengan air sebanyak 6 kali. Sebanyak 6 kali, sehingga totalnya adalah 7 kali. Dan ini pendapat jumhur ulama. Ini pendapat jumhur ulama. Maka ikhwani rahimani wa rahimakumullah, ini tata cara di dalam membersihkan wadah yang dijilatin oleh anjing. Sekarang muncul sebuah permasalahan yang berkaitan dengan anjing. Apakah air ludah anjing itu najis atau tidak? Sehingga kita benar-benar pahami hal ini. Pendapat jumhur ulama, kebanyakan dari para ulama seperti mazhab al-Imam Abu Hanifah, dan mazhab al-Imam Syafi'i, dan mazhab al-Imam Ahmad mengatakan air liur anjing ini najis. Air liur anjing ini najis. Mengapa? Karena tidaklah anjing itu memasukkan lidahnya dan menggerak-gerakkannya di dalam wadah tersebut yang berisi air, kecuali wadah itu mesti kita bersihkan dengan tanah sekali dan air sebanyak 6 kali, sehingga totalnya 7 kali. Sebagian pendapat mengatakan 7 kali, sehingga totalnya 8 kali. Ini menunjukkan air liur anjing adalah najis yang sifatnya mughallazah, keras. Najis yang keras. Karena mesti untuk dibersihkan dengan hal tersebut. Ini pendapat yang pertama. Tapi pendapat mazhab al-Imam Malik dan al-Imam Az-Zuhri, juga al-Imam Al-Auza'i, juga mazhab Al-Zahiriyah mengatakan air liur anjing ini suci, tidak najis. Makanya jangan heran di banyak tempat banyak orang muslim yang memiliki anjing. Dan mereka tidak memiliki anjing sebagai penjaga rumah mereka, tidak. Tapi memang dipelihara. Itu disebabkan karena mereka adalah orang-orang yang bermadhab al-Imam Malik. Bermadhab al-Imam Malik, di mana mazhab al-Imam Malik memang mengatakan air liur anjing tidak najis. Bahkan mereka secara terang-terangan mengatakan seluruh hal-hal yang berkaitan dengan anjing itu tidak najis. Bahkan air liurnya tidak najis. Maka muncul pertanyaan, bagaimana mungkin mazhab al-Imam Malik ini mengatakan tidak najis, sedangkan Nabi saja memerintahkan kita untuk membersihkan wadah yang lidah anjing itu masuk ke dalamnya sebanyak 7 kali. Yang pertama kali dengan tanah. Bagaimana mungkin? Kata mereka, perintah Nabi itu adalah perintah yang sifatnya ibadah. Dan ibadah itu adalah sesuatu yang datang dalil dengannya, bukan karena najisnya, tapi karena ibadah. Dan ini pendapat yang kuat juga jikalau seseorang melirik pendapat ini. Mereka berdalil dengan dalil yang kedua. Kalau engkau mengatakan air liur anjing itu najis, bagaimana dengan anjing yang digunakan untuk memburu hewan? Sekarang ada anjing yang dilatih untuk memburu hewan-hewan buruan. Untuk memburu hewan-hewan buruan seperti ayam. Jikalau ayam diterbangkan, kemudian ada anjing yang diajarin untuk memburu, anjing pemburu, dia akan menangkapnya dan datang dengannya.
Dan para ulama sepakat, anjing yang menangkap hewan buruan ini tidak najis dan halal dimakan. Sedangkan ada air liur yang terkena pada hewan tersebut. Ini dalil mereka yang kedua. Dan ini juga adalah pendapat yang kuat. Makanya ini menunjukkan para jamaah sekalian, akan seseorang mesti berlapang dada dalam permasalahan-permasalahan yang memang diperselisihkan oleh para ulama, selama pendapat-pendapat mereka dibangun di atas dalil. Selama pendapat-pendapat mereka dibangun di atas dalil. Ini mesti untuk diperhatikan dengan baik. Jangan karena kita mengambil satu pendapat, lantas kita tolak mentah-mentah pendapat yang lain, sedangkan pendapat yang lain itu juga memiliki pendalilan dan dasar dalil yang juga kuat. Makanya orang-orang yang bermadhab Imam Malik akan getol dan akan gencar dan akan kuat di dalam memegang pendapat mereka bahwasanya air liur anjing itu tidak najis. Kenapa? Karena memang ketika kita benar-benar merunut pendalilan mereka, bisa saja kita akan terpengaruh dengan pendapat mereka bahwasanya air liur anjing itu tidak najis. Sangat dikhawatirkan. Pendapat yang ketiga atau pendalilan yang ketiga dari mereka, kenapa air liur anjing itu tidak najis? Kata mereka, di zaman Nabi SAW itu masjid belum memiliki dinding, cuma tiang-tiang saja, di mana anjing-anjing itu kadang masuk di masjid-masjid Nabi SAW, dan tidak pernah Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk membersihkan sof-sof atau tempat-tempat salat dengan air. Tidak pernah. Sedang anjing-anjing itu berlalu lalang di dalam masjid tersebut. Ini pendalilan mereka yang ketiga. Tapi wallahu tabaraka wa ta'ala ala, pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang menjelaskan bahwasanya air liur anjing itu adalah najis. Dan ini pendapat jumhur ulama. Adapun pendalilan ketiga mereka ini diterangkan oleh jumhur ulama dan dibantah oleh jumhur ulama, yang dimana ketika kita merunut bantahannya bisa saja kita akan memakan banyak waktu terhadapnya. Maka kita undur bantahan-bantahan jumhur ulama terhadap mazhab Al-Imam Malik yang mengatakan bahwasanya air liur anjing itu suci dan tidak najis. Dan ini adalah pendapat yang lemah, tanpa menafikan mereka berada di atas dalil-dalil yang benar di dalam pendalilan mereka terhadap pendapat tersebut. Kemudian muncul permasalahan yang lain. Ini air liur anjing, kata jumhur ulama, kata kebanyakan dari para ulama, najis. Sekarang muncul permasalahan yang lain. Kalau anggota tubuh anjing itu apakah najis atau tidak? Selain dari air liur, bulunya kah, badannya kah, ataupun selainnya, yang penting bukan air liur. Badannya, bulunya, apakah ini najis atau tidak? Ini pun juga para ulama silang pendapat di dalamnya. Jumhur ulama, kebanyakan dari para ulama tetap berpandangan bahwasanya tubuh anjing dan bulunya juga najis. Karena kata jumhur ulama, jikalau air liurnya saja yang berasal dari mulutnya itu najis, maka bagaimana dengan tubuh-tubuh yang lainnya? Sehingga yang mengatakan bahwasanya tubuh anjing ini juga ikut najis. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua dari pendapat para ulama ialah madhab dari Al-Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Malik dan Al-Imam Az-Zuhri dan madhab Al-Zahiriyah mengatakan bahwasanya bulu anjing itu tidak najis. Badan anjing itu tidak najis, tapi suci. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Ibn Taimiyah. Maka yang mana pendapat yang paling benar tentang perkara ini? Ada? Nah, baik, khair. Kita lanjutkan insyaallah setelah pertemuan selanjutnya. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Adapun tubuh anjing ataupun badan anjing itu apakah suci atau tidak, ini adalah sesuatu yang mesti untuk kita
detailkan karena adanya silang pendapat dalam permasalahan ini, termasuk di dalamnya babi, apakah masuk di dalamnya air liurnya juga mesti dicuci 7 kali dengan air yang pertama kalinya itu dengan tanah atau tidak. Ini juga kita akan jelaskan di pertemuan selanjutnya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik pada semuanya. Aqul ma tasma'un, qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.